kita harus punya semangat ya. Semangat untuk apa? Untuk terus berikhtiar, sehingga nanti kita punya suatu pemahaman ikhtiar. Jadi kan gini, ada seorang syekh mengatakan, dia katakan ikhtiarlah seakan-akan ikhtiar adalah segala-galanya, dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar itu tiada maknanya. Ya, jadi ikhtiarlah seakan-akan ikhtiar itu segala-galanya, dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar itu tiada maknanya. Maksudnya gimana? Saya mencoba menerjemahkan bahasa tadi dengan bahasa yang banyak dipakai para motivator saat ini. Yang kata-kata mereka itu gini, bahasanya sih ya, bukan motivator lah, apa barat lah ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah gitu. Benar, kata-kata ini sebenarnya subhanallah ya, mungkin betul bagi sebagian, tapi kalau saya tidak meyakini. Kenapa? Kalau yang namanya hasil itu betul-betul hak prerogatifnya Allah. Hasil, ada orang bisa berusaha dengan luar biasa, tapi hasilnya nggak banyak. Tapi ada orang kuasa Allah, akhirnya dia nggak terlalu berusaha, secukupnya saja, tapi Allah kasih yang jauh lebih besar daripada orang yang berusaha luar biasa tadi. Ya sama kayak zaman sekarang ya. Kita perlu tahu teman-teman sekalian, apa yang menguatkan badan kita, apa yang perlu katakanlah kita jaga di saat kondisi seperti sekarang, apa yang katakanlah kita perlu hindari gitu kan. Sebagaimana mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan kajian-kajian saya, ya memang tubuh manusia itu diciptakan oleh keadaan yang seimbang. Jadi sebenarnya kalau keseimbangan itu terganggu, ya maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, yang terjadi tubuh kita pasti akan bermasalah. Contoh ya. Apa nih? Ini kurma. Nah, ini ada kurma, saya bawa sampel kurma. Kurma ini sehat, ya teman-teman sekalian. Kurma ini baik. Ya, kurma ini yang dengan segala macam informasi yang kita sudah dapatkan tentang kurma. Pertanyaannya, kapankah kurma ini bisa jadi biang penyakit bagi tubuh kita? Kapankah kurma ini bisa jadi masalah untuk tubuh kita? Maka jawabannya dua. Yang pertama, saat kurma ini dibelilah katakanlah dengan harta yang tidak halal. Ya mungkin dengan harta yang tidak halal apapun bentuknya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Maka yang pertama tadi, kalau udah kayak begitu maka kurma ini justru akan menjadi racun bagi badannya. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Ketika kurma ini yang jelas-jelas sehat kayak begini dimakan dalam keadaan hati yang tidak tenang, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kemarahan, segala macam penyakit-penyakit hati yang lain, maka kurma yang sejatinya dia bisa bermanfaat bagi tubuh seseorang malah justru jadi masalah. Kata kuncinya apa dalam hal ini? Kata kuncinya adalah jagalah hati, gitu kan. Kalau mungkin pakai bahasa zaman sekarang ya, jagalah hati, jagalah iman, jagalah perasaan, jagalah pendengaran, penglihatan, terus samwal absor. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kita tuh diminta bertanggungjawaban penglihatan dan pendengaran. Ya, maka dua hal tadi kita jaga baik-baik di bulan suci seperti ini, dan khususnya di tengah era wabah kayak begini, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya kayak kemarin ya, pas di grup keluarga lah, di grup keluarga itu ada seorang kakak saya gitu nge-share tentang suatu kejadian kriminal gitu kan di suatu tempat. Lalu ketika dia share kayak begitu, apa yang saya sampaikan sama dia? Saya katakan, Kak, tolong langsung delete aja itu pesan atau thread-nya dia itu, WA-nya dia itu. Saya katakan nggak ada gunanya kita menyaksikan itu gitu kan. Lebih baik daripada di-share seperti itu, ya kakak share, katakanlah semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jauhkan kita dari segala macam keburukan, kejahatan, apapun bentuknya. Supaya orang tenang, dikasih kayak begitu, apa yang terjadi? Was-was orang, ya. Was-was luar biasa nanti. Ya ngapain juga nggak ada gunanya. Kalau sudah was-was kayak begitu nanti ibadah nggak tenang, apa-apa nggak tenang. Ini jangan-jangan sejadah saya ada corona nih gitu kan. Jangan-jangan sejadah atau mungkin apalagi itu baju saya ada corona. Bahkan terakhir saya ketawa aja. Ada satu video gitu kan, disuruh nyuci kurma coba. Kurma disuruh dicuci karena dia ngomong dalam video tersebut katanya dia itu untuk membersihkan virus corona dari kurma. Ini subhanallah saya katakan. Kalau kayak begitu, manusia yang paling banyak kena
corona harusnya di Timur Tengah sana, karena tiap hari mereka makan kurma, ya. Apalagi Ramadan kayak begini, ya. Tapi tidak terjadi, ya. Kenapa? Karena ada umat lain, teman-teman sekalian, di sekitar kita itu keseimbangan kita itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Keseimbangan kita tuh dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita bisa menjalankan fungsinya, ya. Maka hari ini Insya Allah kita akan belajar, ya, bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya? Saya katakan kita bukan bosan sehat sih, ya. Justru malah ketika sakit tuh nggak enak banget, gitu. Tadi pagi saya sempat telepon dengan seorang teman lah, dia seorang yang bekerja di sebuah bank lah, bank syariah gitu. Dia katakan, dok, saya gimana ya, dia bilang gitu kan, kayak ada urusan sama dia. Dia katakan itu di kan kos, dia ngekos gitu ya. Itu dia bilang, ya makanan di kos-kosan gitu, dia bilang penuh dengan minyak gitu, tiba-tiba setelah makan minyak kayak begitu biasanya tenggorokan sakit lah, malah nggak enak tenggorokan segala macem, ya. Ya saya katakan ya alhamdulillah perutnya antum sudah, atau mungkin badan antum sudah relatif clean, saya bilang sudah relatif bersih, dengan hal-hal yang seperti itu tuh dia udah sensitif. Nah, cuma susah juga ya. Gimana saya katakan, ya mungkin dibalance aja, saya katakan, dengan air, dengan buah-buahan, dengan jeruk nipis seperti itu, untuk menjaga apa tuh namanya, makanan yang masuk tadi tidak terlalu membebani badan. Jadi kalau udah sehat kayak begitu tuh ya enak, justru malah kenapa? Pikirannya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat, imannya pun akan sehat. Jadi makanan sehat itu teman sekalian bukan hanya berefeknya ke raga, tapi juga bahkan ke kolbu, ke iman seseorang, ya. Orang yang makannya nggak sehat, susah, ya. Saya katakan agak susah dia mikirnya, ya, berat, ya. Apalagi tiap hari, ya, justru malah makanan-makanan yang bukan nggak sehat lagi, betul-betul kalau bahasa saya mah nyampah gitu loh. Jadi saya ketawa aja tadi ketika Himario katakan bahwa ya mau keluar takut corona gitu kan. Ini kayak begini mah akhirnya apa ya, bukan mati sih, justru malah stresnya karena coronanya, ya, penyakit baru namanya corona stres gitu kan, bukan karena virusnya, tapi justru malah karena stresnya. Dan sebenarnya gampang ya, kalau teman-teman saya mungkin boleh ajarkan sedikit lah ya, beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menguatkan badan kita, khususnya di Ramadan seperti ini. Sebenarnya konsepnya kita pakai cuma 2 konsep saja sebenarnya. Jadi badan kita nih Bapak Ibu sekalian, ya, terdiri hampir dari 65 triliun bakteri di sana. Bakteri-bakteri yang memang ditugaskan Allah menjaga di semua bagian. Ada di mata, ada di jantung, ada di otak, ada di paru, ada di ginjal, ada di limpa, ada di perut, banyak sekali. Dan paling banyak konsentrasi mereka itu memang adanya di perut, gitu kan. Jadi kalau perutnya bagus, ya maka baiklah semua. Kalau perutnya bermasalah, maka masalahlah semua. Maka Ramadan sebenarnya bulan untuk bersih-bersih perut. Jangan lagi makan yang nggak penting, ya. Makan cuma memenuhi selera hawa nafsu, ya, seperti itu. Jadi contoh begini, contoh mungkin saya katakan mereka tuh umat-umat yang lain gitu kan, yang ada pada tubuh manusia. Jadi hampir sekitar 5-6 kilogram bakteri dalam tubuh kita tuh ada gitu kan. Dan bakteri itu butuh ruang juga untuk hidup, kayak sekarang ya, dengan kondisi virus yang luar biasa sekarang informasinya kita dengar gitu kan. Saya pribadi memang tidak terlalu sepakat dengan cuci tangan terus dengan desinfektan. Sebab apa? Dalam tangan kita ini kan ada bakterinya. Dalam tangan kita ini ada itunya, apa tuh namanya? Ada ya bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk hidup ciptaan Allah yang mereka juga berhak untuk hidup gitu kan. Ketika orang cuci tangan pakai alkohol, ketika orang cuci tangan pakai klorin, ketika orang cuci tangan pakai berbagai macam bahan-bahan sintetik lainnya, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka kan ngamuk gitu kan. Termasuk virus ya sekarang. Kita tahu ya bahwa sekarang kondisinya ya, mungkin teman-teman bisa cari juga datanya, ya kondisinya adalah virus corona ini pun sekarang sudah bermutasi hingga generasi kesekian, bahkan saya sempat dengar sampai ke generasi ke-20 atau ke-40 bahkan kata kabarnya ya. Maka karena apa? Karena memang mereka juga makhluk hidup ya. Terlepas dari apapun cerita di balik ini ya, kita nggak tahu ya apakah ini memang virus beneran atau virus rekayasa atau apa, itu urusan yang di sana lah. Kita maksudnya mau ngomong juga nggak bisa. Tapi yang lebih kita pentingkan bagaimana menjaga diri kita. Itu sebabnya saya katakan ya,
Mari kita jaga diri kita ya dengan iman ini ya, dengan meruqyah badan kita, dengan meruqyah apapun yang minuman atau air yang kita minum untuk minta kepada Allah agar tidak sampai atau si virus ini tidak bersemayam di badan kita, tidak bersemayam di badan kita. Itu salah satu caranya, teman sekalian. Cara yang kedua apa? Kalau Anda yang pernah baca buku saya, Jurus Ya Rasulullah, di situ saya tuliskan tentang bersilaturahim dengan kuman. Ya, bersilaturahim dengan kuman. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kita menjadikan tubuh kita ini ya bersinergi ya. Kalau mungkin kalau bahasa saya sekarang yang hashtagnya itu kan bersatu melawan corona. Kalau saya kan mari dakwahin corona atau kata-kata kan berdamai dengan corona ya gitu kan. Berdamai itu maksudnya apa? Kita kuatkan imunitas kita dan kita dakwahin tanda kutip mereka sehingga mereka kembali ke siklusnya. Atau mungkin bahasanya kembali ke jalannya mereka. Dengan cara apa? Ya kuatkan imunitas kita. Ya kuatkan imunitas kita, kuatkan kekebalan tubuh kita. Dan yang luar biasa sebenarnya di Ramadan seperti ini, kata Nabi SAW, Nabi katakan apa? Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Anda bayangkan, perisai itu kan sesuatu yang melindungi. Jadi sebenarnya puasa itu sendiri, jika dikerjakan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ya Allah SWT, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi balik-balik ke situ, balik kayak bulan sekarang dalam kondisi kita dapat diberikan kesempatan Allah untuk hadir di bulan Ramadan seperti ini, teman-teman sekalian, maka subhanallah ya. Jadikan momen puasa ini untuk memperkuat diri kita, untuk bersih-bersih badan, bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa, bersih-bersih iman. Dengan cara apa? Jangan banyak makan. Ya, jangan terlalu banyak makan. Dan makanlah yang memang dibutuhkan badan kita. Nah, kembali ke yang tadi saya katakan, bagaimana kita bersinergi dengan mereka, bagaimana kita katakanlah menguatkan mereka, si bakteri-bakteri tadi, untuk mereka yang melawan ya kondisi di luar, katakanlah dengan wabah segala macam. Yang pertama, kuatkan mereka dengan bakteri lagi. Jadi kuatkan diri kita dengan bakteri. Nah, mungkin teman-teman yang pernah melihat ya, atau mungkin membaca tentang perut ya, bahkan pernah saya katakan bahwa perut kita itu ada makanannya. Makanan terbaik untuk perut kita namanya makanan-makanan yang mengandung bakteri, kenal dengan probiotik ya, atau makanan fermentasi ya, kayak tempe seperti ini ya mungkin, atau tape ini ya, seperti ini ya. Itu juga merupakan makanan yang sangat baik bagi pencernaan, karena dalam pembuatannya biasanya ya, yang setahu saya tempe atau tape ini mereka menggunakan starter itu bakteri ya, bakteri baik ya, ada Saccharomyces segala macam. Itu salah satu caranya sebenarnya. Jadi di bulan seperti ini, maka kita perlu mensuplai lebih banyak lagi ke tubuh kita bakteri-bakteri yang menjadi teman bakteri yang ada. Sehingga nanti apa? Mereka lah nanti akan mendakwahin corona. Ya. Pertanyaannya, kalau ini kan gampang didapat. Siapa nih tempe ini dapat, tape gampang juga didapat. Atau mungkin teman-teman yang pernah tahu ya, ini salah satu produk fermentasi juga namanya cuka, ya cuka apel. Ini juga bisa teman-teman pakai sebagai penguat badan ya di bulan seperti sekarang ini ya, atau mungkin di saat seperti sekarang ini, karena mereka mengandung bakteri, kita kenal dengan tadi probiotik itu fermented food atau fermented drink. Pertanyaannya gitu, keadaan seperti itu. Jadi, nah probiotik teman-teman sekalian, seperti saya jelaskan bahwa mereka butuh makanan. Jadi supaya bakteri-bakteri yang ada pada probiotik itu berkembang, maka berilah mereka makanan. Makanan mereka apa? Prebiotik, salah satunya kurma. Ya, jadi caranya adalah ya makan tempe pakai kurma, atau mungkin di blender pakai kurma, atau makan tape di blender pakai kurma. Jadi itu merupakan salah satu cara menguatkan pencernaan kita yang memang 70-80% imunitas kita ada di pencernaan. Ya, seperti itu ya. Atau kalau Anda yang mau bikin, bisa juga ya bikin jadi kalau saya sih menyarankan daripada pakai desinfektan ya, mendingan teman-teman pakai cairan probiotik ya. Kayak ya kalau ini kan cuka, atau mungkin teman-teman bisa dapatkan tuh probiotik Indonesia kan sudah cukup banyak yang menjual minuman-minuman atau makanan probiotik ya yang mengandung bakteri ya. Atau mungkin kayak begini juga Anda bisa pakai nih untuk cuci tangan ya. Di luar diminum juga bisa, cuci tangan juga bisa, bahkan ini diuapkan juga bisa.
salah satu caranya. Ya, salah satu caranya untuk kita menyuplai pasukan lebih banyak ke badan kita di era seperti sekarang. Jadi atau kalau mau bikin juga bisa. Ya, misalkan ini nih ya, ada jeruk ya, saya punya jeruk. Nah, jeruk ini kan ada kulitnya. Jadi rulesnya atau aturannya ada 1, 3, dan 10. Jadi satunya adalah ini apa namanya, gula aren ya, gula aren. Atau kalau nggak dapat, ada yang bisa dapat molasses, ya ini namanya molasses, ya 1 gelas, ya 1 gelas biasa lah gitu kan. Lalu 3 gelas kita siapkan kulitnya buah, ya, kulitnya buah. Lalu 10 liter air tanah ya, air mentah aja ya. Lalu si gula tadi yang 10 liter tadi ini teman-teman larutkan dalam air 10 liter tadi. Lalu ininya kulit buahnya ini Anda masukkan ke dalam 10 liter yang sudah diaduk sama gula tadi, gula merah atau gula aren. Lalu setelah masuk semua ditutup selama 2 minggu, tapi bisa dibuka tutup selama 2 minggu tadi, buka sedikit supaya gas atau alkohol itu lama-kelamaan berubah menjadi asam asetat. Nah, setelah 2 minggu, nah tutup yang rapi sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan nanti, teman-teman sekalian, baru kita ambil, kita saring, airnya itu akan jadi namanya ekoenzim kayak begini. Ekoenzim ini yang kalau yang saya punya yang dibikin oleh tim saya ini sudah hampir setahun lah ya. Belum setahun tapi sudah lebih dari berapa bulan, karena Agustus 2019. Ini isinya apa? Bakteri, ya probiotik, fermented ya, seperti itu. Ini bisa buat apa? Cuci tangan bisa, cuci piring bisa, ngepel bisa, kemudian buat pupuk bisa, buat semprot tanaman bisa, ya. Apalagi ya, ya buat cuci muka juga bisa, ya, karena bisa campur dengan air ya. Tapi bukan untuk minum. Kalau yang pakai kulit buah, nah kalau pakai yang dagingnya buah, itu teman-teman bisa pakai pola yang sama, ya. 1 ini. Apa itu namanya, gula aren ya, seperti ini. Kemudian 3 gelas dagingnya buah dan 10 liter air. Jadi aduk semua, nanti setelah diaduk masukin daging buahnya, 2 minggu buka tutup ya supaya menghilangkan gasnya, dan setelah 2 minggu ditutup sampai 6 bulan. Nah, maka jadilah dia seperti ini. Kalau yang ini sudah hampir setahun nih, namanya klasik enzim. Ini isinya bakteri. Kalau ini bisa buat diminum, ya. Kalau ini bisa buat diminum. Sebenarnya ini juga bisa diminum, peruntukannya bukan buat diminum. Itu salah satu cara, teman sekalian, kita bersilaturahim dengan mereka. Dan kalau cara yang lainnya supaya kita tetap bisa terkondisikan badan kita, ya memberi makanan mereka. Makanan-makanan terbaik itu apa? Makanan-makanan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ada mungkin ya kurma, ya mungkin minyak zaitun, ya jahe, ya, atau mungkin disebutkan Nabi seperti habbatus sauda, atau biji-bijian seperti ini, yang memang tidak disebutkan kacang almond ya, tapi disebutkan biji-bijian atau kacang-kacangan itu ada dalam Al-Quran. Atau yang madu, ya kayak begini. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi itu bagian dari ikhtiar kita dalam kondisi kayak sekarang. Apakah itu menjamin orang itu bisa terkena virus? Enggak. Tapi yang menjaminnya adalah Allah. Ketika diserahkan semua kepada Allah, dikembalikan semua sama Allah, dia kuatkan badannya dengan iman, ya. Karena ada satu tagline yang saya pakai, iman is your immunity, immunity is your iman. Kekebalan tubuh kita itu ya iman kita. Iman kita itu adalah kekebalan tubuh kita. Maka insya Allah aman kita. Ya, insya Allah aman. Gak usah terlalu heboh-hebohan juga dengan sekarang ya. Gak apa-apa, berlaku seperti biasa, mengikuti aturan yang ada pastinya gitu kan. Tapi juga kita harus komitmen untuk menjaga badan ini, karena memang lagi-lagi sampaikan, Ramadan adalah bulan memperbanyak makanan buat jiwa atau hati kita, bukan makanan buat raga saja. Raga oke lah, sedikit saja oke lah. Kita udah cukup sebenarnya. Itu sebabnya dalam Islam ulama-ulama menyebutkan makanan bagi seorang mukmin itu adalah untuk menegakkan tulang-tulang sulbinya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Simpel sebenarnya. Meskipun baru saja mau seperti ini,
ya Masya Allah tiba-tiba ada godaan, ada gorengan lah, apa segala macem, ya mau dimakan nggak? Ya boleh, nggak ada yang melarang gitu kan, nggak ada yang melarang. Cuman kalau kita sudah komit untuk menjaga badan, karena memang aduh saya nggak mau nih baca Quran selembar sudah ngantuk, ya ngaji sebentar udah ngantuk, sholat sebentar udah ngantuk, ya jadi perlu teman-teman pahami bahwa itu semua bisa bermula dari pencernaan yang tidak baik, ya. Makanan-makanan kita kalau tubuh tidak bisa kelola dengan baik, maka yang terjadi apa? Tubuh akan minta break. Dan ingat, tubuh kita itu, ya. Jadi kalau ada orang apa tuh namanya apa ya belum paham, ya. Jadi sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, tubuh kita tuh nggak langsung sakit. Ya. Dia sebenarnya sudah ngasih tanda, ya. Sering pusing, BAB nggak lancar, tidur nggak jelas, seperti itu. Kemudian moodnya bermasalah, ya. Itu biasanya sudah mulai, ibarat kata itu sebenarnya sudah cinta dari badan, sudah ngasih tahu dia bahwa badanmu itu udah masalah, udah kebanyakan beban mungkin dari makanan, atau mungkin kebanyakan yang dipikirkan, ya. Itu sebabnya lagi disampaikan, ya, Ramadan seperti ini harusnya menjadi bulan di mana seseorang itu berbahagia luar biasa. Kenapa? Karena organ-organnya pun sedang istirahat, ya. Organnya sedang istirahat dan tubuhnya pun, ya, bersiap, ya, berjumpa dengan Allah di waktu dia berbuka puasa, kan gitu hadisnya. Jadi kita bahagia terus ya Ramadan. Kenapa? Nggak sibuk dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, pikiran dijaga. Kan begitu perintahnya. Nggak ada gunanya puasa kata Rasul. Kalau seandainya apa? Dia hanya meninggalkan makanan minuman, tapi yang buruk-buruk masih dia kerjakan, nggak ada gunanya. Allah nggak berharap, Allah tidak butuh puasa kayak begitu, ya. Jadi semakin kita menyadari hal-hal seperti ini teman-teman sekalian, maka ya kita semakin semakin bangga dengan Islam, semakin bangga dengan melakukan syariat. Pernah saya sampaikan bahwa dalam Islam itu semua syariat itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan. Apa kurang sehatnya puasa? Apa kurang sehatnya haji? Apa kurang sehatnya umroh? Anda bayangkan kalau orang-orang yang umroh itu, ya, katakanlah dalam beberapa hari dia di Madinah itu pergi ke Masjid Kuba, berjalan, kan Nabi begitu. Nabi kan berjalan ke Masjid Kuba, 4 kilo dari Masjid Nabawi, ya, bolak-balik sudah 8 kilo. Masya Allah kan, sehatnya minta ampun. Atau mungkin kalau dia masuk ke Masjid Haram, ya, di saat normal, seperti sekarang sih, itu kan subhanallah, masuk Masjid Haram tawaf, masuk tawaf, Masya Allah, ya. Makanya saya katakan umat Islam itu harus menjadi umat yang sangat-sangat sehat, ya, harusnya, ya. Untuk apa? Untuk beribadah, ya. Kita sehat bukan untuk lifestyle, kita sehat bukan untuk gagah-gagahan, kita sehat bukan untuk apalah hal-hal yang nggak penting, tapi kita sehat karena agar bisa beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau komitmen yang kita pegang, maka kita akan lebih memilih, ya, lebih memilih untuk misalkan, ya, diajakin teman misalkan makan atau sering banget gitu kan. Sisi lain kita punya kesempatan untuk mengkaji agama Islam, sisi lain kita punya kesempatan untuk mendalami agama, maka kita akan lebih memilih mendalami Islam, ya. Kumpul-kumpul oke lah, kayak bulan seperti sekarang kan subhanallah kan, kita lihat orang sudah mulai berkurang buka bersamanya, ya. Makanan juga berkurang, bumi sudah mulai lebih rapi lagi, ozon semua, ya. Masya Allah, polusi sudah menurun luar biasa. Pasti ada hikmahnya. Yang Allah berikan kepada kita pasti baik. Terlepas dari apapun skenarionya manusia, pasti baik. Ya, pasti baik, tenang aja. Ya, jadi tugas kita apa? Tugas kita semakin tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Siapa tahu katakan di bulan Ramadan seperti ini ada dari kita yang dipanggil Allah hari Jumat dalam keadaan berpuasa, misalkan gitu kan, Masya Allah kan teman sekalian. Yang kita kejar tuh itu, ya, karena emang istirahatnya kita nanti bukan di dunia ini. Kita di dunia ini beribadah, mengabdi, berbuat untuk agama Allah. Istirahat nanti kata Imam Malik rahimahullah saat kaki kita menginjak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya, kita lanjutkan saja dengan tanya jawab supaya lebih interaktif. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.